Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pratiwi dari semester 6 kelas A2, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model penelitian tindakan kelas. Di video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas UTS mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriansyah, SPD MPD. Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan salah satu jenis penelitian tindakan yang dilaksanakan oleh praktisi pendidikan, khususnya guru, dosen, atau instruktur. Dalam proses pembelajaran di kelas, penelitian tindakan kelas dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan lisensi dan kualitas pendidikan, terutama proses hasil belajar siswa pada level kelas. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memecahkan permasalahan pembelajaran yang muncul di dalam kelas. Setelah berhasil mengidentifikasi masalah, guru merancang dan kemudian memberikan perilaku atau tindakan tertentu, mengamati, mengevaluasi, dan menganalisis hasilnya, guna menentukan apakah tindakan yang diberikan tersebut berhasil memperbaiki kondisi kelas yang diajarkan atau tidak. Dari informasi tersebut, guru dapat menentukan langkah-langkah yang perlu ditempuh terhadap kelas yang diajarnya. Model-model PTK. Pada prinsipnya, penerapan PTK dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di dalam kelas sebagai salah satu penelitian yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di dalam kelas, menyebabkan terdapatnya beberapa model atau desain yang dapat diterapkan. Desain-desain tersebut diantaranya: 1. Model Kurt-Lewin. Pertama kali penelitian tindakan kelas diperkenalkan oleh Kurt-Lewin pada tahun 1946. Pertama kali action research atau penelitian tindakan diperkenalkan. Pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus-menerus. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt-Lewin terdiri dari 4 komponen. 1. Menyusun perancangan atau planning. 2. Melaksanakan tindakan atau acting. 3. Melakukan pengamatan atau observing. Dan 4. Melakukan refleksi atau reflecting. Yang kedua, model Chemis MC Taggart. Model penelitian tindakan kelas menurut Chemis dan MC Taggart adalah model PTK yang paling banyak digunakan oleh praktisi pendidikan di Indonesia, guru, dan kepala sekolah. Kalau diamati secara saksama, maka alur model penelitian tindakan kelas menurut Chemis dan MC Taggart tampak sangat sederhana. Ditunjukkan secara tegas 4 tahap siklus PTK yang terdiri dari plan, act, observe, reflect, lalu kembali lagi ke plan, act, observe, dan reflect. Bentuk skema pelaksanaan siklus-siklusnya seperti spiral. Yang ketiga, model John Elliot. Pada desain PTK John Elliot, tampak bahwa di dalam satu tindakan atau acting terdiri dari beberapa step atau langkah tindakan, yaitu langkah tindakan 1, tindakan 2, dan tindakan 3, dengan dasar pemikiran bahwa di dalam mata pelajaran terdiri dari beberapa materi yang tidak diselesaikan dalam satu tindakan. Penjelasan tahapan PTK John Elliot. 1. Identifikasi masalah. 2. Penyelidikan. 3. Rencana umum. 4. Implementasi langkah tindakan 1. 5. Memonitor implementasi. 6. Penyelidikan. 7. Merevisi ide umum. Kemudian model Cohen-DKK. Langkah-langkah dalam melakukan PTK disarikan dari Marzuki tahun 1997 dalam Sukayat tahun 2008. Model Cohen-DKK.
1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah, yaitu terdiri dari ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, lalu perumusan masalah. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat, membuat rencana tindakan dan pemantauan. Yang kelima, pelaksanaan tindakan dan pencatatan. 6, mengolah dan menafsirkan data. Dan ketujuh, pelaporan hasil. Kemudian model MC Kernan. Menurut MC Kernan, ada 7 langkah yang harus dicermati dalam PTK. 1. Analisis situasi. Yang kedua, perumusan dan klarifikasi permasalahan. Kemudian yang ketiga, hipotesis tindakan. 4. Perencanaan tindakan. 5. Penerapan tindakan dengan memonitoringnya. 6. Evaluasi hasil tindakan. 7. Refleksi dan pengambilan keputusan untuk pengembangan selanjutnya. Dari bagian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Definisi masalah. 2. Asesmen kebutuhan. 3. Hipotesis. 4. Implementasi. 5. Evaluasi. Dan 6. Pengambilan keputusan. Kemudian model Hopkins dan Abbott. Berpatokan pada desain-desain model PTK para ahli pendahulunya, selanjutnya Hopkins menyusun desain yang dikenal model Abbott atau Hopkins tahun 1993. Bentuk alur kegiatan penelitian dimulai dari pemikiran awal atau reconnaissance mencakup kegiatan diskusi, negosiasi, menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan dan kendala, atau mencakup keseluruhan analisis. Di dalam PTK menurut Abbott, peneliti mencoba gagasan-gagasan baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek nyata pada suatu situasi. Penelitian tindakan dimulai dari suatu ide umum, perencanaan untuk melakukan tindakan satu, monitoring dan pengamatan untuk melihat bagaimana hasil dari tindakan tersebut terhadap pencapaian tujuan. Kemudian pelaksanaan tindakan 2, kemungkinan tindakan kedua, peneliti dapat merubah keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan dengan ide umum yang benar-benar baru, atau merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan 2. Kemudian model PTK Abbott. Dari desain model PTK yang dikembangkan oleh beberapa ahli, kita dapat memilih desain model siapa yang akan dijadikan desain penelitian pada proses pelajaran. Semua desain model penelitian di atas dapat dikembangkan kembali sesuai situasi dan kondisi sekolah yang akan dijadikan objek penelitian. Kesimpulan, model penelitian tindakan pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog sosial, yaitu Kurt Lewin. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah salah satu terapan penelitian tindakan dalam praktik di dunia pendidikan. Penelitian tindakan kelas merupakan proses perbaikan secara terus-menerus dari suatu tindakan yang masih mengandung kelemahan, sebagaimana hasil refleksi menuju ke arah yang semakin sempurna untuk mengatasi suatu masalah. Mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Siklus-siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Siklus kedua dilakukan apabila masih ada hal yang kurang berhasil pada siklus pertama. Siklus ketiga dilakukan karena siklus kedua belum mengatasi masalah. Begitu juga siklus berikutnya. Seiring berjalannya waktu, penelitian tindakan kelas semakin berkembang dan berevolusi. Ada beberapa model PTK yang dapat diterapkan, diantaranya model PTK Stephen Kemmis dan Robin MC Taggart, yang merupakan model PTK yang paling banyak digunakan oleh praktisi pendidikan Indonesia, guru, dan kepala sekolah. Lalu, model PTK menurut Elliot, model KDKK, model PTK menurut Mency Kernan, model Hopkins, dan model PTK Abbott. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dan penjelasan saya masih kurang.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.